Ya, kalau Mawapres itu adalah program tahunan yang biasa dilaksanakan oleh Kemendikbud ya, di bawah BPTI. BPTI itu adalah Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya, kumpulkan prestasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian menjadi modal kalian masuk ke dalam Mawapres 2024 nanti. Hai Matt, welcome back to Kampus Talk Mawapres One on One. Oke Matt, jadi kali ini Kampus Talk kedatangan Ihsan, salah satu Mawapres dari HI UPN Veteran Yogyakarta. Halo Kak Ihsan, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang tentang Mawapres nih, mungkin kakak boleh kenalin dulu namanya, dari jurusan apa, udah semester berapa? Oke, baik, assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Ihsan Maulana. Aku dari Prodi HI, sekarang semester 5. Oke, Kak Ihsan, selama ini sejauh ini udah semester 5, kesibukannya di kampus apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Kalau kesibukan, pertama aku ada ikut KSM, KSM Diplomasi Studies. Kemudian kalau di OK-nya, organisasi kemahasiswaannya itu ikut BEM, sama di organisasi luarnya ikut Himpunan Mahasiswa Islam. Wah, banyak banget sih guys. Nah, kan kita nih banyak banget yang belum tahu apa sih Mawapres itu. Mungkin Kak Ihsan boleh jelasin secara singkat Mawapres itu apa sih? Ya, kalau Mawapres itu adalah program tahunan yang biasa dilaksanakan oleh Kemendikbud ya, di bawah BPTI. BPTI itu adalah Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yang tujuannya untuk bisa mendorong mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia itu agar mahasiswanya tidak hanya kayak berprestasi di bidang akademik, tapi juga di bidang non akademik, dan mahasiswa-mahasiswanya memiliki jiwa-jiwa yang seperti jiwa kreatif, kemudian inovatif, berdaya saing tinggi, punya nilai kompetitor yang tinggi, dan juga berkarakter. Dan itu juga merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang mewadahi para lulusan yang ada di Indonesia ini agar lebih berkualitas, sehingga nantinya lulusan daripada perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini bukan hanya memiliki kemampuan dan juga keterampilan, tetapi aspek-aspek lainnya seperti hard skill yang mumpuni, juga soft skill yang mumpuni. Oke. Nah, kalau Mawapres ini program berarti dari Kemendikbud ya? Kemendikbud. Itu untuk pendaftarannya itu alurnya seperti apa sih Kak? Apa disiapin dari kampus atau kakak yang cari info sendiri atau gimana? Kalau alur pendaftaran itu biasanya disiapkan oleh kampus ya, Nah, untuk alur pendaftaran sendiri biasanya Mawapres itu diadakan setiap tahun, biasanya ada di semester genap, dan itu nanti akan ada sosialisasi biasanya diberikan oleh kayak advokasi yang ada di himpunan maupun di BEM itu sendiri gitu. Oke. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri itu ribet nggak sih Kak? Kalau aku bilang sebenarnya nggak ribet kalau misalkan waktu ataupun rentangnya itu cukup panjang ya. Tapi kemarin pas aku pendaftaran aku cuma dikasih waktu 3 hari. Dari info yang didapat dari 3 hari untuk bisa mengumpulkan berkas. Jadi bisa dibilang kalau misalkan waktunya mepet agak ribet gitu, karena banyak juga yang harus disiapkan gitu. Nah, info itu kakak dapatnya yang kemarin itu tuh dari mana? Dari BEM kah atau dari himpunan atau gimana? Kemarin sih di share-nya di grup angkatan, itu dari advokasi himpunan. Oke. Nah, boleh nggak sih Kak dijelasin alur rinciannya gitu pas pendaftarannya? Ya, nah ini saya bawa dokumen biar guys. lebih detail. Jadi untuk alur pendaftarannya nih, simpelnya teman-teman itu nanti akan diperintahkan untuk mengisi borang pendaftaran peserta. Jadi borang pendaftaran peserta ini isinya apa? Isinya seperti biodata teman-teman, kayak misalkan nama, nik, tempat tanggal lahir, kemudian NIM-nya, prodinya, fakultas apa. Terus di sini juga ada kayak misalkan raihan IPK saat teman-teman mendaftar itu berapa tuh, dan juga ada email dan segala macamnya yang berkaitan dengan biodata. Nah, di dalam biodata itu nanti ada lampirannya 3 hal Kak. Oh, apa aja tuh Kak? Yang pertama ada portofolio capaian unggulan atau CU, kemudian ada gagasan kreatif, dan juga nanti presentasi berbahasa Inggris gitu. Okay. Kalau portofolio capaian unggulan ini
apa ya, kayak misalkan teman-teman punya sertifikat kompetisi gitu, ataupun sertifikat penghargaan, itu masuknya di capaian unggulan. Kemudian kalau gagasan kreatif itu simpelnya kayak apa ya, program kreativitas mahasiswa. Jadi teman-teman buat suatu program ataupun buat suatu ide, inovasi, gagasan lah yang nanti dituangkan di dalam karya tulis ilmiah gitu. Nanti itu akan dipresentasikan di depan para jurinya itu biasanya dari dekan-dekan se-UPN, sama nanti ada video presentasi menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, kalau kayak tadi kan ada disinggung masalah IPK nih, itu IPK-nya ada minimumnya nggak sih Kak? Atau boleh IPK berapa aja boleh daftar gitu? Sepengetahuan saya kemarin nggak ada sih yang berkaitan dengan minimum IPK gitu. Berarti kayak minimum IPK nggak ada gitu, oke. Nah, tadi juga aku ada dengar tentang CU tuh, capaian unggulan. Kira-kira capaian unggulan itu yang harus kita lampirkan tuh yang seperti apa aja Kak? Nah, capaian unggulan itu ada juga beberapa kategori ya. Kategorinya di sini ada banyak, ada hampir 7 ya. Yang pertama itu kategori kompetisi. Jadi kategori kompetisi ini misalkan teman-teman itu pernah mengikuti kegiatan perlombaan yang sifatnya akademik ataupun non akademik, e-sport dan lain-lain, kayak misalkan lomba-lomba esai, lomba-lomba debat kayak gitu-gitu. Nanti sertifikat kemenangannya yang udah diakui itu bisa teman-teman lampirkan. Itu masuknya ke dalam bidang kompetisi. Nah, ada lagi juga bidang pengakuan. Jadi kalau bidang pengakuan ini, misal teman-teman pernah menjadi salah satu pembicara di suatu event tertentu ataupun pernah menjadi moderator seperti saat ini Kakak. Gitu, yang itu diakui gitu oleh lembaga tersebut, ada sertifikatnya. Itu bisa juga dilampirkan. Bahkan kalau misalkan teman-teman pernah jadi juri ataupun pernah jadi wasit, itu bisa dilampirkan di dalam bidang pengakuan. Nah, beda lagi nih, ada lagi untuk bidang penghargaan, kayak misalkan teman-teman pernah melakukan sebuah inovasi melalui sebuah program pembinaan di suatu desa gitu misalkan. Nah, teman-teman itu programnya kemudian teman-teman hakikan gitu, atau masuk ke hak intelektual yang udah diakui gitu, teman-teman bisa masukkan hal tersebut juga ke dalam capaian unggulan itu. Kemudian ada lagi karir organisasi nih Kak. Jadi ternyata teman-teman organisasi juga dihargai gitu di dalam konteks Filmapres ini. Kalau misalkan teman-teman pernah jadi pengurus di suatu organisasi, ketua, bendahara, sekretaris ataupun ketua departemen misalnya gitu, itu juga bisa dilampirkan gitu. Ada lagi hasil karya. Kalau misalkan teman-teman pernah nerbitin jurnal atau pernah nerbitin buku, dan jurnal kalau menurutku jurnal itu adalah yang paling tinggi ya, ibaratnya gitu. Kalau misalkan teman-teman udah pernah nerbitin jurnal, kalau saya sih yakin auto win kalau untuk Filmapres di UPN ya. Tuh, teman-teman bisa masukin ke capaian unggulan juga gitu. Jadi ada banyak sih untuk indikator-indikator penilaian di capaian unggulan gitu Pak. Nah, selain capaian unggulan nih, yang terpenting lagi di alur pendaftarannya ada apa lagi Kak? Ada yang terpenting juga kan, kalau capaian unggulan itu nilainya 50%. Oh, jadi per indikasinya itu ada nilainya gitu. Ada nilainya. Terus yang tinggi kedua yaitu gagasan kreatif, yang membuat suatu program tadi yang dituangkan lewat tulisan, karya tulis ilmiah gitu. Dan yang ketiga yang nilainya 20% itu adalah presentasi menggunakan bahasa Inggris. Oke, berarti buat teman-teman yang aktif di organisasi juga boleh banget ya daftar. Boleh banget. Ada kemungkinan untuk keterimanya juga lumayan ya Kak. Nah, sebenarnya Kakak nih daftar program Mawapres itu apa sih yang memotivasi Kakak untuk berani gitu daftar di program Mawapres ini? Oke, kalau motivasi sebetulnya saya itu memposisikan diri saya, kalau misalkan ada peluang ataupun kesempatan maka saya ambil, saya ikut di dalamnya gitu. Jadi bukan dalam konteks ini bukan cuma Mawapres aja, tetapi hal-hal lain yang sifatnya positif yang bisa menunjang karir saya di masa depan, dan itu ada kesempatan untuk saya ikuti dan ada peluang untuk saya ikuti, maka saya memilih untuk menjadi bagian dari itu gitu. Jadi motivasinya itu. Selain itu juga emang saya ingin mencoba sebagai mahasiswa gitu. Saat ini kan yang bisa saya lakukan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu, untuk bisa membuat
orang tua saya bangga lah dengan hal itu, karena dari segi material saya belum bisa kayak memberikan hal tersebut kepada kedua orang tua. Jadi saya usahakan sebisa mungkin kuliah yang betul, kuliah yang serius, kemudian ada hal-hal yang positif saya ikuti yang nantinya semoga bisa membuat orang tua saya bahagia lah gitu intinya. Oke, keren banget nih motivasi dari Ihsan sendiri. Nah, kan kakak nih banyak pengalaman berarti ya kak, dari kakak menjadi Mawapres nih. Rencana apa sih yang kakak akan lakukan dari pengalaman-pengalaman kakak sebagai Mawapres ini? Ya, karena saya ini dapat informasi Mawapres dari juga salah satu senior angkatan 2019 itu yang namanya Kak Rehan Fasya Ferdowsi. Terima kasih udah bantu saya di dalam prosesnya. Saya juga kan artinya dapat pengalaman dari beliau. Nah, maka saya juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa menurunkan pengalaman ini ke adik-adik tingkat saya di HI maupun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Jadi pertama tentunya yang ingin saya lakukan dari keresahan saya ataupun dari evaluasi saya mengikuti Filmapres ini kayak mencoba untuk memberikan saran kepada fakultas untuk mengadakan ataupun memberikan wadah yang benar-benar untuk bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan ataupun ajang Filmapres ini. Kayak misalkan di dalamnya nanti diisi edukasi-edukasi terkait Filmapres itu seperti apa, terus proses penyaringan berkasnya seperti apa, kemudian apa yang harus dibutuhkan ketika ingin mendaftar Filmapres itu ada di dalam wadah itu gitu. Jadi nantinya akan kayak memunculkan mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke Filmapres itu akan lebih mudah dan juga mungkin bisa menaikkan kualitas dari Filmapres di UPN itu sendiri gitu. Kemudian kalau dalam pribadi saya sendiri, kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan ada niatan untuk mengikuti Filmapres tahun 2024 itu, setahu saya timeline-nya itu akan dilaksanakan Maret 2024. Itu saya sangat welcome untuk teman-teman bisa bertanya apa aja yang harus dipersiapkan. Kalau misalkan dari tadi penjelasannya kurang maksimal, kurang lengkap gitu, teman-teman bisa langsung bertanya ke saya apa aja yang harus dipersiapkan, kemudian alurnya seperti apa, dan bagaimana agar bisa mencapai minimal lolos di fakultas lah gitu. Itu saya sangat welcome untuk itu, untuk membantu teman-teman yang ingin mendaftar Filmapres di tahun 2024 gitu. Oke, ada nggak sih kak tips and trick nih buat mahasiswa-mahasiswa di HI maupun di FISIP, tips and trick biar lulus di program Mawapres ini? Oke, kalau tips and tricknya sebenarnya simpel. Yang pertama ini kan masih ada, ini November, nanti pelaksanaannya Maret 2024. Pertama teman-teman masih punya waktu cukup lama, cukup banyak, berbulan-bulan. Itu teman-teman udah bisa menyiapkan berkas-berkas yang harus dibutuhkan untuk bisa mendaftar Filmapres. Itu bisa teman-teman lihat referensinya di pedoman Filmapres di 2023. Misalkan berkas apa aja yang harus dipersiapkan, itu udah teman-teman siapin, dijadiin satu folder. Kemudian teman-teman udah mulai nih membuat gagasan-gagasan kreatif. Yang gagasan kreatif itu tadi belum saya singgung, itu berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait SDGs. Jadi dari semua poin SDGs itu teman-teman pilih salah satu yang berkaitan dengan permasalahan SDGs itu. Nanti teman-teman carilah program yang bagus untuk bisa memberikan solusi dalam suatu persoalan yang ada gitu. Kemudian ini kan masih ada juga banyak waktu, ikutilah kegiatan-kegiatan yang kayak kompetisi, misalkan lomba debat ataupun lomba karya ilmiah, lomba esai, ataupun lomba-lomba yang lomba nari, lomba futsal dan segala macamnya. Kalian masih ada waktu untuk bisa mengikuti perlombaan-perlombaan itu. Kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya, kumpulkan prestasi sebanyak-banyaknya untuk kemudian menjadi modal kalian masuk ke dalam Filmapres 2024 nanti. Oke. Wah, banyak banget ya kak, ini insight yang kita dapetin dari Kak Ihsan sendiri tentang Mawapres ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar Mawapres, jangan ngerasa rendah diri gitu, kayak aduh aku gak berani karena gak punya banyak pengalaman. Dicoba aja ya kak ya. Betul, coba aja dulu, karena ya setiap peluang itu harus kita ambil. Bener banget. Oke guys, mungkin segini aja Kampus Talk Mawapres 101. Terima kasih banyak, bye bye.